Sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih, mempercayai itu sebuah keputusan yang besar. Mempercayai seseorang atau mempercayai sesuatu itu mengandung risiko dan konsekuensi yang berat. Saya beri contoh. Saya kenal seorang ayah yang masih muda, punya anak kecil-kecil. Dia tidak percaya pada vaksin. Dia mengatakan, Romo, vaksin itu konspirasi, vaksin itu bisnis. Tapi dia percaya adanya COVID-19. Kenapa? Karena beberapa anggota keluarganya terinfeksi. Hanya saja dia tidak percaya pada vaksin. Dia merasa bahwa dengan imunitas tubuhnya, dengan menjaga kesehatan, menjaga prokes, cukup untuk menghindari dari COVID-19. Varian Alpha, varian Beta, varian Delta, dia lolos. Pada saat Omikron, dia lengah. Dia kecapekan bekerja dan lalu berinteraksi dengan orang yang terkena Omikron dan akibatnya fatal. Dia meninggal dalam usia muda. Inilah risiko dari mempercayai atau tidak mempercayai. Satu contoh lagi, pada waktu pandemi, ada orang yang bekerja di bidang transportasi. Dan kita tahu, saat itu jasa penyewaan mobil ambruk, karena orang tidak bisa berpergian, tempat wisata ditutup. Akhirnya dia menjual asetnya. Dan dia bingung mau dikemanakan uang hasil penjualan itu. Lalu dia ingat punya sahabat masa SMA, dia percayakan uang itu karena sahabatnya ini pandai memasak. Lalu dia membantu untuk menyebarkan penjualannya. Istrinya menghalangi, wah nanti dibawa lari, kita nggak punya aset lagi, gimana? Sudahlah, percayalah, aku kenal dia. Dan ternyata memang usaha itu berhasil dan berkembang dengan baik. Dalam Injil kita menjumpai juga soal kepercayaan. Yesus mengajarkan ajaran yang keras tentang roti hidup. Banyak para pendengarnya mundur, tidak percaya lagi kepada Yesus. Lalu Yesus menantang muridnya, apakah kamu juga mau pergi? Apakah kamu juga tidak percaya? Nah, Petrus mewakili 12 rasul dengan tegas mengatakan, Tuhan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi dengan tegas para murid mengatakan bahwa mereka masih percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun sebelumnya juga goncang juga. Nah, apa buah-buah dari percaya ini? Ini kan gambling ya, berjudi. Risikonya besar. Percaya pada perkataan Yesus, percaya pada kedatangan Yesus, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Putra Allah. Ini kan risikonya besar. Kita dapati dalam bacaan pertama. Petrus yang awalnya adalah seorang nelayan sederhana, yang kemahirannya menangkap ikan, karena imannya
Ya, dalam bacaan pertama ditampilkan bahwa Petrus punya kuasa yang diperoleh dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kuasa yang bukan kaleng-kaleng ya, biasa-biasa, kuasa yang luar biasa. Ya, Petrus pada waktu berkunjung ke Lida, dia menyembuhkan Eneas yang 8 tahun lumpuh. Ya, menarik apa yang dia katakan ketika menyembuhkan Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dan Eneas yang lumpuh 8 tahun langsung bangun. Luar biasa. Ini adalah buah dari kepercayaan Petrus kepada Yesus. Hanya dengan memakai kata Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, Eneas sembuh. Dan tidak hanya di situ. Ya, Lida dekat dengan Yope. Waktu orang-orang mendengar bahwa Petrus ada di Lida, ya, ini orang-orang di Yope memanggil Petrus untuk mampir. Karena ada seorang yang saleh, yang baik, seorang wanita yang sangat baik, murah hati, bernama Tabita atau Dorcas, itu meninggal. Dan Petrus dipanggil bisa membangkitkan Tabita. Ini kuasa yang luar biasa. Buah dari iman dan kepercayaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Andaikan dulu Petrus tidak percaya pada Tuhan Yesus, dia kembali lagi menjadi nelayan dan kuasanya hanya menangkap ikan. Saudara-saudara yang terkasih, iman kepada Allah membuahkan kekuatan besar dalam hidup kita. Kita sudah mengimani Yesus. Kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Apakah iman kita ini sudah menghasilkan energi, kekuatan yang besar dalam hidup kita untuk kebaikan sesama? Kalau belum, barangkali kita harus berdoa supaya iman kita ditambahkan. Karena dari contoh Santo Petrus dan para murid, ketika mereka punya iman yang besar, mereka bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau hidup kita loyo, kehilangan semangat, kehilangan gairah, tidak bisa melakukan ini dan itu yang baik, jangan-jangan iman kita meredup. Karena kalau kita sungguh beriman, kita punya kekuatan. Kita kalau sungguh beriman, kita membuka diri pada penyelenggaraan ilahi. Biar Tuhan yang bekerja memakai diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar, hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Amin.